Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mata kuliah IPS kelas tinggi dengan judul Merancang dan Menyusun Alat Evaluasi dan Sikap Sosial. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Intan Quratul Aini, yang kedua Anissa, dan yang ketiga Latifatul Mukarromah. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Pengertian nilai dan sikap. Nilai dan sikap sosial terjadi apabila ada interaksi sosial antara seseorang dengan orang lain, dengan kelompok atau antar kelompok. Untuk dapat terjadi interaksi sosial, harus ada kontak sosial dengan komunikasi. Yang kedua, kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk sebagai berikut. Yang pertama, antara orang per orang. Misalnya, seorang siswa mempelajari kebiasaan-kebiasaan dalam keluarga, kebiasaan-kebiasaan gurunya dalam mengajar, kebiasaan teman-temannya, dan lain-lain. Jika siswa mempelajari kebiasaan-kebiasaan dalam keluarga, dia akan mengetahui nilai-nilai baik dan tidak baik. Dia akan mengetahui bahwa ayahnya dermawan dan berwibawa. Jadi, dia akan memiliki nilai dan sikap sosial tertentu. Mungkin dia akan meniru sikap ayahnya dan ibunya. Hal itu terjadi akibat adanya kontak sosial dan komunikasi antara dia, siswa, dengan orang tuanya. Yang kedua, antara orang per orang dengan kelompok masyarakat. Misalnya, seseorang yang tinggal di dalam kelompok masyarakat desa, dia akan mengetahui bahwa tindakannya disenangi atau tidak oleh masyarakat desa tersebut. Untuk dapat disenangi oleh masyarakat desa tersebut, dia harus dapat menyesuaikan dengan norma-norma yang berlaku di desa tersebut. Jika dia akan tersaing atau dijauhi oleh masyarakat desa tersebut, jadi timbul nilai dan sikap sosial tertentu akibat adanya kontak sosial dan komunikasi dengan masyarakat. Yang ketiga, antara kelompok dengan kelompok. Misalnya, siswa suatu sekolah mengadakan kunjungan ke sekolah lain. Antara kedua sekolah tersebut akan terjadi interaksi sosial. Mungkin sekali antara kedua sekolah akan terjadi kerjasama yang saling menguntungkan atau justru sebaliknya, karena terjadi perbedaan norma antara kedua sekolah hingga terjadi perselisihan. Hal ini berarti terjadi nilai dan sikap sosial yang berbeda akibat kontak sosial dan komunikasi yang serasi. Dalam proses pembelajaran, kontak sosial yang sering terjadi adalah antara orang per orang dan antara orang per orang dengan kelompok. Kedua kontak sosial itu menjadi penting mengingat siswa dan guru merupakan subjek pendidikan yang tidak dapat dipisahkan. Merancang evaluasi nilai dan sikap sosial. Sebelum menyusun alat evaluasi, kita perlu merencanakannya sehingga alat evaluasi yang disusun betul-betul baik. Dalam merancang alat evaluasi, perlu dipelajari kurikulum sekolah yang berlaku, yaitu mengenai hal-hal berikut. Yang pertama ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan mendeskripsikan kedudukan dari peran anggota keluarga. Yang kedua ada materi pokok, yaitu kedudukan dan peran anggota keluarga. Yang ketiga ada hasil belajar. Hasil belajar ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, menceritakan kedudukan anggota keluarga. Yang kedua, menceritakan peran anggota keluarga. Yang 4 ada indikator. Indikator ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, menceritakan kedudukan anggota keluarga, yaitu menyebutkan kedudukan setiap anggota keluarga dan membuat silsilah keluarga. Yang kedua, menceritakan peran anggota keluarga, yaitu ada menjelaskan peran setiap anggota keluarga, menjelaskan kecenderungan perubahan peran di keluarga, misal ibu yang bekerja mencari nafkah. Yang ketiga, menceritakan pengalaman siswa dalam melaksanakan peran dalam keluarga dan memberi tersebut dapat dibuat indikator tes. Contoh tes seperti kisi-isi soal yang mengungkap nilai dan sikap sosial.
Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.